Dunia dikejutkan oleh serangan udara tak terduga yang mengguncang jantung pertahanan Israel. Kali ini, bukan rudal, bukan pasukan darat, tapi drone kamikaze tanpa ampun yang menerobos langit Tel Aviv. Apakah ini balasan atas derita yang mereka sebabkan di tanah Palestina? Mari kita simak kisah dramatis ini sampai akhir. Langit Tel Aviv tampak cerah pagi itu, tak ada tanda-tanda bahaya. Lalu lintas udara sipil berjalan seperti biasa, dan petinggi militer di Pusat Komando Udara tengah memantau pergerakan rutin dari dalam bunker bawah tanahnya. Tak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 10 menit, pusat kendali sistem pertahanan tercanggih Israel akan berubah menjadi puing-puing dan debu. Di balik ketenangan itu, dari berbagai arah, drone-drone kecil tak berawak mulai meluncur dalam formasi senyap, mengudara tanpa suara, menembus celah langit dengan keakuratan yang menakutkan. Pusat Komando Udara Israel terletak di lokasi rahasia dekat pinggiran Tel Aviv, dilengkapi dengan sistem radar dan pelindung rudal tercanggih. Namun pagi itu, teknologi yang digadang-gadang sebagai tak tertandingi itu tampak lumpuh. Drone kamikaze yang digunakan dalam serangan ini bukan drone biasa. Ia membawa muatan presisi, terbang rendah, dan sudah diprogram untuk menghantam titik-titik vital. Pusat kontrol komunikasi, ruang kendali Iron Dome, serta saluran suplai energi cadangan. Tak satu pun sempat dicegat. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng langit, hanya bisa diam, seolah tak menyadari kehadiran ancaman yang datang. Dalam hitungan detik, dentuman keras mengguncang bawah tanah. Satu demi satu ledakan menghantam struktur pusat komando, menyebabkan retakan besar dan kobaran api menjalar cepat melalui lorong-lorong sempit. Layar-layar kendali mati, sistem komunikasi lumpuh total. Beberapa operator yang masih hidup hanya bisa berteriak panik di lorong gelap yang penuh asap. Di atas permukaan, penduduk Tel Aviv terkejut melihat asap tebal membumbung tinggi dari balik kawasan militer yang selama ini dijaga ketat. Mereka tak pernah membayangkan bahwa pusat pertahanan negaranya bisa ditembus sedemikian mudah. Di tengah kekacauan itu, para personel elit yang biasanya bergerak cepat justru terjebak dalam kebingungan. Serangan ini bukan saja menghancurkan fisik pusat komando, tapi juga menjatuhkan mental pasukan yang merasa tak lagi aman bahkan di jantung kotanya sendiri. Belum sempat mereka mengaktifkan sistem darurat, sinyal komunikasi telah dibungkam total. Mereka tak tahu siapa pelakunya, dari mana datangnya, dan mengapa sistem anti-serangan tidak memberi peringatan sama sekali. Semua menjadi teka-teki yang menambah kepanikan. Reaksi pertama dari pihak pemerintah adalah keheningan. Tak ada pernyataan resmi yang dirilis selama berjam-jam. Beberapa sumber anonim dari dalam menyebut bahwa pusat komando benar-benar lumpuh total dan sebagian besar petinggi militer senior yang berada di dalamnya belum bisa dihubungi. Serangan ini menyisakan celah besar dalam pertahanan udara Israel, sebuah kelemahan yang selama ini selalu ditutupi dengan retorika kekuatan dan superioritas teknologi. Tapi pagi itu, retorika itu meleleh bersama puing-puing beton yang berserakan. Wartawan lokal yang berusaha mendekat ke lokasi hanya bisa merekam dari kejauhan, dibatasi perimeter militer. Namun suara dentuman, cahaya ledakan, dan kepulan asap sudah cukup menjadi bukti bahwa sesuatu yang sangat serius tengah terjadi. Di media sosial, warga mulai berspekulasi. Banyak yang mengunggah video amatir dari balkon apartemen mereka, menampakkan langit Tel Aviv yang tiba-tiba diselimuti asap dan suara ledakan. Komentar-komentar mulai membanjiri dunia maya, mulai dari kekhawatiran, ejekan, hingga sindiran keras yang menyebut kejadian ini sebagai titik balik tak terduga. Para analis militer di berbagai negara mulai angkat bicara. Mereka menyebut bahwa serangan ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pertahanan Israel. Serangan bukan berasal dari rudal yang biasa dicegat, tapi dari drone kecil, murah, dan presisi tinggi. Ini bukan hanya sebuah serangan fisik, tapi juga serangan simbolik yang menunjukkan bahwa bahkan pusat komando tertinggi pun bisa menjadi sasaran yang rentan. Dunia menahan napas, menunggu apakah serangan ini hanyalah awal dari rangkaian yang lebih besar. Saat matahari mulai bergeser ke barat,
Satu hal menjadi jelas. Israel baru saja menerima serangan paling memalukan dalam sejarah militernya. Tak ada sirine, tak ada peringatan dini, dan tak ada intersepsi. Hanya hening yang disusul dentuman kehancuran. Dan untuk pertama kalinya, kepercayaan penuh terhadap kekuatan pertahanan negara itu mulai goyah. Bukan karena perang besar, tapi karena serangan cerdas dari langit yang nyaris tak terdengar. Dunia pun kini menyorot Tel Aviv dengan pandangan yang berbeda. Bukan sebagai kota kuat tak tertembus, melainkan sebagai simbol dari sistem yang akhirnya retak. Berita tentang kehancuran pusat komando udara Israel menyebar secepat kilat ke berbagai penjuru dunia. Dalam hitungan menit setelah ledakan, media internasional mulai memberitakan apa yang sebelumnya dianggap mustahil. Pusat kendali pertahanan udara Israel dihantam tanpa perlawanan berarti. Tayangan eksklusif dari drone sipil dan kamera amatir warga Tel Aviv menjadi bahan utama siaran televisi dan unggahan media sosial. Dunia seolah menatap dengan mata terbuka lebar, tak percaya bahwa negara dengan sistem pertahanan tercanggih di kawasan bisa dikejutkan begitu saja. Di media sosial, reaksi publik internasional mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keterkejutan. Di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi saksi penderitaan warga sipil Palestina, ribuan komentar bermunculan dengan nada sinis. "Kini kalian tahu rasanya takut dari langit," tulis seorang pengguna dari Lebanon. Di Turki, Mesir, hingga Aljazair, tagar seperti Karma Tel Aviv dan langit telah berbalik menjadi trending. Video drone yang meledakkan bunker bawah tanah diubah menjadi meme, dengan caption yang menyindir keangkuhan militer Israel selama ini. Tak hanya netizen biasa, beberapa tokoh politik dan aktivis hak asasi juga menyuarakan kritik yang selama ini ditahan. Mereka menyoroti bagaimana Israel selama bertahun-tahun menggunakan keunggulan teknologinya bukan untuk mempertahankan diri, melainkan untuk mendominasi wilayah. Ini bukan sekadar serangan fisik. Ini adalah simbol bahwa tidak ada benteng yang bisa melindungi ketidakadilan, ujar seorang analis Timur Tengah dalam wawancara live. Ucapan-ucapan seperti ini bukan hanya menguatkan opini publik, tapi juga menegaskan bahwa dunia mulai berani bicara lebih keras. Sementara itu, di Palestina, suasana yang berbeda menggelora. Di Gaza, tepi barat, dan kamp-kamp pengungsian, masyarakat turun ke jalan dalam ekspresi yang penuh haru. Mereka tak merayakan kematian, melainkan menyambut datangnya momen yang mereka anggap sebagai bentuk keadilan langit. Di salah satu kota kecil di Gaza, seorang ayah terlihat mengangkat anaknya sambil berkata, "Lihat nak, dunia akhirnya tahu kami bukan hanya korban. Kami juga manusia yang bisa melawan." Tangis dan tawa bercampur menjadi satu, menyiratkan emosi bertahun-tahun yang selama ini hanya bisa ditahan dalam diam. Reaksi dari negara-negara besar pun berbeda dari biasanya. Biasanya, setiap serangan terhadap fasilitas Israel langsung memicu gelombang kecaman. Namun kali ini, yang terdengar justru keheningan diplomatik. Beberapa negara Eropa hanya menyampaikan keprihatinan umum tanpa menyebutkan pihak manapun sebagai pelaku. Negara-negara di kawasan Teluk pun lebih banyak mengangkat isu stabilitas kawasan, tanpa menyatakan dukungan terhadap Israel. Bahkan di Washington, pernyataan resmi tertunda beberapa jam, seolah menandakan bahwa dukungan mutlak yang dulu pernah ada kini mulai retak. Bagi militer Israel sendiri, situasi ini bukan hanya sebuah krisis taktis, melainkan krisis identitas. Dalam ruang-ruang militer yang tersisa, perwira-perwira muda mempertanyakan, bagaimana mungkin pertahanan yang mereka banggakan selama ini bisa ditembus begitu mudah? Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa jawaban yang memuaskan. Kecurigaan mulai mengarah ke dalam, apakah ada kelalaian? Apakah teknologi yang dibanggakan itu hanya topeng dari kesombongan sistemik? Di kalangan masyarakat Israel, ketakutan mulai berubah menjadi kegelisahan politik. Protes kecil mulai terlihat di beberapa kota, dengan warga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak militer. Mereka ingin tahu kenapa sirene tak berbunyi, kenapa drone-drone itu bisa masuk begitu dalam ke wilayah mereka. Beberapa media lokal bahkan mulai mempertanyakan keandalan Iron Dome, pertanyaan yang dulunya dianggap tabu. Sementara itu, Palestina yang biasanya diselimuti duka,
kini seolah disinari oleh cahaya kecil harapan. Anak-anak yang biasa tumbuh dengan suara ledakan, kini melihat bahwa langit juga bisa menghadirkan keadilan. Seorang pemuda di jalur Gaza berkata kepada wartawan asing, "Kami tidak ingin perang, kami hanya ingin mereka tahu bahwa kami tak akan selamanya diam." Kalimat itu kemudian menyebar luas di internet, dijadikan simbol perjuangan damai melalui keberanian dan tekad. Serangan itu sendiri belum ada yang mengklaim secara resmi. Tapi di balik diamnya pihak-pihak terkait, satu pesan telah tersampaikan dengan sangat jelas. Bahkan kekuatan militer sebesar apapun tetap memiliki titik lemah ketika berhadapan dengan kebenaran yang terpendam terlalu lama. Dunia pun perlahan mulai melihat bahwa ketimpangan kekuasaan bukan jaminan abadi. Justru saat angin berbalik arah, langit pun bisa menjadi saksi perubahan. Dan malam itu, saat Tel Aviv masih menyisakan asap dan Gaza penuh dengan doa, dunia menyaksikan sebuah babak baru dalam sejarah konflik yang terlalu lama dibiarkan membusuk. Bukan sekadar ledakan yang mengguncang, tapi gema kesadaran bahwa kebenaran, sesekali, bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Malam menutup Tel Aviv dalam keheningan yang penuh kecemasan. Meski api dari reruntuhan pusat komando udara mulai padam, guncangan psikologis masih terasa kuat. Rakyat Israel terjaga di dalam rumahnya, terpaku pada siaran berita yang tak memberi kejelasan. Para petinggi militer belum muncul ke publik, dan seluruh komunikasi resmi diganti dengan pernyataan tertulis yang kaku. Sementara itu, jaringan-jaringan berita independen di luar negeri mulai menyiarkan informasi-informasi yang luput dari pemberitaan resmi. Tentang bagaimana sistem pertahanan terganggu, bagaimana para pejabat tinggi belum ditemukan, dan tentang drone yang masih berkeliaran di langit. Di Gaza, suasana yang berbeda mengisi malam. Tak ada ketakutan seperti biasanya saat pesawat-pesawat militer melintas. Justru terdengar suara takbir, puji syukur, dan tangis bahagia. Untuk pertama kalinya, suara dari langit tidak menandakan serangan ke rumah-rumah mereka, melainkan simbol bahwa mereka pun mampu menggoyahkan batu karang yang selama ini menindas. Warga membawa bendera Palestina, bukan sebagai tanda perang, tetapi sebagai lambang bahwa harapan belum padam. Perasaan bahwa dunia mulai berpaling dan melihat mereka bukan lagi sebagai korban semata, melainkan sebagai manusia yang tetap berdiri meski dilukai berkali-kali. Analis internasional mulai menyebut kejadian ini sebagai titik balik. Bukan karena kehancuran fisik fasilitas militer, tetapi karena dampak psikologis yang ditimbulkannya. Selama ini, narasi yang mendominasi adalah bahwa Israel tak terkalahkan, bahwa sistem pertahanannya sempurna. Tapi kejadian ini membuktikan bahwa teknologi tanpa keadilan, kekuatan tanpa empati, adalah kekosongan yang suatu saat bisa runtuh. Keheningan dari para sekutu tradisional Israel memperkuat kesan bahwa kepercayaan dunia mulai tergoyah. Di panggung diplomasi, suara-suara baru mulai muncul. Beberapa negara yang sebelumnya ragu bersuara kini mulai menyerukan pentingnya keadilan bagi Palestina. Di forum-forum internasional, seruan gencatan senjata, pengakuan kemerdekaan, dan penghentian blokade kembali bergema. Bahkan beberapa media arus utama di negara-negara barat mulai mengangkat suara warga Palestina dengan narasi yang lebih manusiawi. Perubahan ini kecil, namun terasa, seolah serangan yang menghancurkan pusat komando juga mengguncang fondasi opini dunia. Bagi rakyat Palestina sendiri, kejadian ini bukan kemenangan mutlak. Tapi mereka tahu, ini adalah momen penting. Momen ketika keberadaan mereka tak bisa lagi diabaikan. Momen ketika perjuangan mereka tidak hanya dilihat sebagai perlawanan tanpa arah, tapi sebagai bagian dari pencarian keadilan yang hakiki. Banyak anak muda yang sebelumnya kehilangan harapan kini mulai belajar tentang teknologi, strategi, dan diplomasi. Mereka tidak hanya ingin membalas, tapi ingin membangun masa depan di atas puing-puing luka yang ditinggalkan. Di dalam tubuh militer Israel, gejolak tak bisa dibendung. Investigasi besar-besaran dimulai, dan beberapa nama petinggi disebut sebagai pihak yang lalai. Namun keretakan sesungguhnya bukan hanya di level operasional, tapi pada keyakinan bahwa mereka tak bisa disentuh, bahwa langit selalu milik mereka. Retakan itu mulai menjalar ke masyarakat, ke dunia bisnis,
bahkan ke hubungan luar negeri yang selama ini jadi andalan. Mereka sadar, dominasi tidak lagi bisa dijaga dengan narasi tunggal. Serangan drone kamikaze itu kini dipelajari di akademi militer berbagai negara sebagai contoh baru dalam peperangan asimetris. Dunia mengamati dengan takjub bagaimana kekuatan kecil yang cerdas bisa meruntuhkan sistem raksasa dengan presisi dan psikologi. Ini bukan hanya perubahan dalam cara berperang, tapi dalam cara berpikir tentang keadilan global. Pesan yang dikirim bukan hanya kepada Israel, tapi kepada siapapun yang merasa kekuatan mutlak bisa membungkam suara yang tertindas. Waktu terus berjalan, dan langit Tel Aviv kembali tenang. Tapi ketenangan itu berbeda. Ada bayang-bayang baru yang menyelimutinya, bayangan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman saat hati nurani dunia mulai berubah. Sementara itu, di Palestina, anak-anak tetap bersekolah, orang tua tetap bekerja, dan para pemuda tetap bermimpi. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Tapi malam itu, mereka bisa tidur dengan satu kenyataan yang menenangkan. Dunia telah melihat mereka. Perlawanan tak selalu hadir dengan senjata di tangan. Kadang ia datang dalam bentuk drone kecil yang terbang rendah, atau dalam bentuk doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Dan kadang, ia hadir sebagai keberanian untuk berdiri, sekali lagi, meski dunia pernah membiarkan mereka jatuh. Babak baru telah dimulai, bukan hanya untuk Palestina, tetapi untuk semua yang memperjuangkan hidup dengan harga diri. Di balik langit yang tenang dan kota yang mulai membersihkan puing-puingnya, sejarah sedang menulis ulang dirinya sendiri. Dengan tinta baru, dengan suara-suara yang dulu dibungkam, dan dengan pesan yang kini menggema lebih luas, bahwa ketidakadilan, sekuat apapun, pada akhirnya akan ditantang. Dan kadang, tantangan itu datang bukan dengan perang besar, tapi dengan satu dentang kecil, yang menggetarkan dunia. Apakah ini pertanda bahwa dominasi militer Israel mulai melemah? Atau hanya awal dari kehancuran yang lebih besar? Satu hal yang pasti, dunia kini membuka mata, dan sejarah sedang menulis bab baru perjuangan Palestina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update cerita dramatis selanjutnya.